warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rani Putri Nalis dari kelas 12A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa memerlukan media rambat yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus, saling tegak lurus dan merambat secara bersamaan. Gelombang ini terbentuk dari perpaduan antara medan listrik dan medan magnet yang bergetar secara terus-menerus dalam posisi saling tegak lurus. Karena arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, gelombang elektromagnetik dikategorikan sebagai gelombang transversal. Lalu yang kedua, spektrum elektromagnetik. Menurut teori Maxwell, konsep gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan secara teoretis oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831 hingga 1879 pada abad ke-19. Maxwell merangkum dan mensintesis beberapa hukum fisika fundamental mengenai medan magnetik dan medan listrik dari para ilmuwan sebelumnya, seperti Oersted, Faraday, dan Ampere. Prinsip dasar hipotesis Maxwell. Hukum Oersted menjelaskan arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar dapat menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Yang kedua, hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan medan magnetik dapat menginduksi atau menimbulkan arus listrik atau medan listrik. Yang ketiga, hipotesis sentral Maxwell mengatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan magnetik. Hipotesis timbal balik inilah yang menjadi dasar penjelasan terjadinya gelombang elektromagnetik. Keberadaan gelombang elektromagnetik yang diramalkan oleh Maxwell kemudian dibuktikan secara nyata melalui eksperimen oleh fisikawan Jerman Rudolf Hertz. Hertz menggunakan dua rangkaian utama. Yang pertama, rangkaian pemancar atau A, terdiri dari kumparan induksi yang terhubung ke dua bola elektrode dengan celah udara. Yang kedua, rangkaian penerima B, sebuah lob kawat tunggal yang juga memiliki celah kecil. Ketika saklar pada pemancar A dibuka tutup dengan cepat, timbul percikan api akibat tegangan tinggi breakdown voltage melintasi celah elektrode A. Yang mengejutkan, percikan api yang identik juga muncul pada celah penerima B yang tidak terhubung secara fisik. Hal ini membuktikan bahwa energi gelombang telah merambat dari A ke B melalui udara tanpa medium fisik. Hertz juga berhasil mengukur cepat rambat gelombang tersebut, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, sama persis dengan kecepatan cahaya di ruang vakum. Eksperimen ini secara definitif memvalidasi kebenaran hipotesis Maxwell. Berdasarkan hasil eksperimen Hertz dan teori Maxwell, dapat disimpulkan sifat-sifat utama dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, arah getar tegak lurus. Arah getaran listrik dan medan magnetik saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, tidak bermuatan. Gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik sehingga lintasannya berupa garis lurus dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet atau listrik eksternal. Yang ketiga, tanpa massa. Tidak memiliki massa sehingga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Yang keempat, merambat di ruang hampa. Dapat merambat dalam ruang vakum dengan kecepatan konstan meter per sekon. Yang kelima, fenomena optik. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Lalu
Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan gelombang elektromagnetik berdasarkan rentang frekuensi atau panjang gelombangnya. Dapat dalam ruang hampa, seluruh gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu di sini ada urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terendah hingga ke tertinggi. Yang pertama, gelombang radio. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan gelombang terbesar dan frekuensi yang paling kecil. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk memanaskan sebuah benda atau makanan, seperti halnya pada saat kita menggunakan microwave untuk memanaskan makanan. Yang ketiga, sinar inframerah dipancarkan oleh benda panas, digunakan untuk remote control, terapi fisik, dan kamera thermal. Yang keempat, cahaya tampak, spektrum yang dapat dideteksi mata manusia. Yang kelima, sinar ultraviolet UV. Sumber utamanya yaitu matahari, digunakan untuk sterilisasi dan pengecekan keaslian uang. Yang keenam, sinar X atau Rontgen. Berenergi tinggi, digunakan dalam medis untuk ronsen tulang dan CT scan. Yang ketujuh, sinar gamma. Energi dan daya tembus tertinggi, dihasilkan inti atom, digunakan untuk radioterapi kanker. Lalu ada sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik ini terdiri atas sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami berasal dari matahari, bintang, sinar kosmik, sinar gamma dari kulit bumi, serta peluruhan unsur radioaktif alami seperti radon dan thorium. Sumber buatan berasal dari ledakan nuklir, penyinaran medis, osilasi listrik, tabung vakum, rangkaian listrik dalam transistor, dan jaringan listrik bertegangan tinggi. Gelombang elektromagnetik tersusun atas medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan juga tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Besar kedua medan dinyatakan dengan rumus yang ada di sebelahnya itu. Lalu pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Pada gelombang radio dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Di sini gelombang radio terdiri atas gelombang AM dan FM. Yang pertama ada gelombang radio AM, amplitudo modulasi. Ini merupakan gelombang radio yang membawa informasi dengan frekuensi tetap, tetapi amplitudonya berubah-berubah. Yang kedua, gelombang radio FM, frekuensi modulasi. Yang ini merupakan gelombang radio yang membawa informasi dengan amplitudo tetap, tetapi frekuensinya berubah-berubah. Selain itu, gelombang FM memiliki daerah jangkauan yang pendek karena dapat menembus lapisan ionosfer. Lalu yang kedua pada gelombang mikro. Gelombang mikro ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi 10⁻⁹ min 10 pangkat 11 Hz. Pemanfaatan gelombang mikro dalam kehidupan kita, misalnya digunakan sebagai pemanas makanan pada microwave atau oven. Cara kerja microwave itu dengan memancarkan radiasi gelombang mikro yang kemudian diserap molekul-molekul air dalam makanan. Adanya penyerapan energi ini memicu molekul-molekul air bergerak semakin cepat dan saling bertumbukan sehingga menghasilkan panas. Lalu yang ketiga ada sinar inframerah. Frekuensi dari sinar inframerah ini dapat dihasilkan dari getaran atom-atom dengan frekuensi 10 pangkat 13 min 10 pangkat 14 Hz. Sinar inframerah dapat digunakan sebagai alat
spektroskopi yang digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Selain itu juga digunakan sebagai remote control pada berbagai alat elektronik seperti kipas, TV, dan AC. Terus juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang keempat, ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi 10 pangkat 14 min sampai 10 pangkat 15 Hz dan merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata manusia. Sumber utamanya ini dari matahari. Ketika cahaya putih matahari mengenai suatu kaca prisma, cahaya tersebut akan dibiaskan dan diuraikan menjadi berbagai warna pembentuknya. Cahaya tampak juga dapat dihasilkan dari pergerakan elektron dalam filamen panas. Adapun manfaat utama cahaya tampak yaitu sebagai sumber cahaya untuk penglihatan mata. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia dan memiliki energi yang cukup besar. Sinar ini dihasilkan oleh atom molekul dalam proses tertentu serta secara alami berasal dari matahari. Akan tetapi, tidak seluruh sinar UV ini dari matahari dapat mencapai permukaan bumi karena lapisan ozon di atmosfer berperan penting dalam menyerap sinar ultraviolet berenergi tinggi, terutama UVC. Oleh sebab itu, hanya sinar ultraviolet jenis UVA dan UVB yang dapat mencapai permukaan bumi dan berinteraksi langsung dengan makhluk hidup. Yang keenam ada sinar X. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga mempunyai daya tembus yang kuat. Sinar X dihasilkan melalui proses penembakan elektron berkecepatan tinggi ke arah logam dalam tabung vakum. Karakteristik utama sinar X adalah kemampuannya untuk menembus berbagai bahan, terutama jaringan lunak. Namun, tidak dapat menembus tulang secara sempurna. Yang ketujuh ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan tingkat energi tertinggi yang memiliki frekuensi lebih dari 1020 Hz. Sinar ini dihasilkan pada ledakan supernova, radiasi bintang neutron, petir, dan peluruhan inti atom yang tidak stabil karena reaksi nuklir. Sinar gamma alami dapat berasal dari aktivitas luar angkasa, tidak dapat mencapai permukaan bumi karena diserap oleh lapisan atmosfer. Sinar ini dapat dideteksi dengan tabung Geiger-Müller. Dalam kehidupan, sinar gamma dimanfaatkan untuk terapi pengobatan tumor dan kanker, mensterilkan peralatan rumah sakit, mensterilkan dan mengawetkan makanan dalam kaleng, rekayasa genetika pada tumbuhan, serta mengetahui letak kebocoran pada pipa. Lalu bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Selain bermanfaat pada kehidupan manusia, radiasi gelombang elektromagnetik ini juga berbahaya bila digunakan secara berlebihan. Salah satu contohnya yaitu radiasi gelombang mikro yang dipancarkan dari handphone dan gadget lainnya dapat menimbulkan kelelahan pada mata, sakit kepala, dan mengacaukan sinyal pada otak bila terlalu sering digunakan. Radiasi dari gelombang mikro ini juga dapat mengakibatkan efek stres pada saraf otak. Selain itu, sinar inframerah juga dapat memberikan dampak negatif, yaitu dapat memicu kerusakan pada mata dan kulit bagi seseorang yang sering terpapar. Gelombang elektromagnetik pion seperti
Ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma dapat memberikan efek negatif yang lebih berbahaya karena kemampuannya dalam mengionisasi atom dan molekul. Radiasi ultraviolet dari matahari yang seharusnya diserap oleh lapisan ozon kini dapat menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi karena penggunaan freon yang makin meningkat. Peningkatan radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi ini dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak pada mata, dan mengurangi kekebalan atau daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, penggunaan radiasi ultraviolet dalam bidang pertanian dapat menyebabkan hujan asam sehingga memperlambat pertumbuhan tanaman dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Bahaya yang ditimbulkan pada penggunaan sinar X yang secara berlebih itu dapat menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan, munculnya sindrom radiasi akut seperti mual, muntah, diare, hingga pendarahan. Lalu bahaya yang dapat ditimbulkan dari radiasi sinar gamma yaitu dapat menyebabkan kanker, sindrom radiasi akut, bahkan mutasi gen. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang terdiri dari osilasi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus serta merambat di ruang hampa dengan kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berdasarkan hipotesis Maxwell dan pembuktian Hertz, gelombang ini memiliki spektrum luas yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang, mulai dari gelombang radio untuk komunikasi, gelombang mikro untuk radar, hingga sinar X dan gamma untuk diagnosis serta terapi medis. Namun di balik manfaat yang besar, paparan radiasi pion pada frekuensi tinggi seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kerusakan sel, mutasi genetik, hingga kanker kulit jika tidak digunakan secara bijak dan terlindungi. Jadi begitulah penjelasan mengenai materi radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.